Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Jumpa lagi saudaraku di dalam Dharma is my way. Kali ini topik pembahasan kita adalah mengenai tradisi dalam budaya Tionghoa, yaitu Chongqiu Yeping, atau sering disebut sebagai Mid-Autumn and Mooncake Festival. Nah, bagaimana asal-usul dari perayaan ini? Nah, kalau kita lihat dari arti katanya, Chongqiu berarti pertengahan musim gugur. Nah, kemudian Yeping artinya kue bulan. Ya, memang dalam bahasa sehari-hari sering disebut sebagai festival pertengahan musim gugur atau juga festival kue bulan. Ya, jadi kalau dalam bahasa Mandarin disebut Chongqiu Yeping, kalau dalam bahasa Hokkien disebut Tiongqiu Yeping. Ping artinya kue, sama dengan ping, kue. Jadi kue bulan. Yeping, Ping atau Yeping itu artinya kue bulan. Nah, orang Tionghoa mempercayai bahwa dalam 12 bulan dalam satu tahun, ya, bulan purnama itu ada 12 kali. Namun bulan purnama yang paling sempurna, paling bulat, paling terang itu adalah di pertengahan bulan ke-8. Nah, bulan ke-8 itu adalah, kalau dihitung itu adalah pertengahan dari musim gugur. Jadi pertengahan dari musim gugur. Nah, kita tahu bahwa sebenarnya masyarakat Tiongkok pada zaman dulu adalah masyarakat yang agraris. Sehingga banyak sekali perayaan-perayaan yang dikaitkan dengan musim. Nah, termasuklah Pegwe Chongqiu ini, ya, perayaan musim, pertengahan musim gugur ini juga sebenarnya adalah dikaitkan dengan masyarakat agraris tadi. Di mana kita ketahui, pada akhir musim panas, sebelum masuk musim gugur, petani-petani, ya, peladang-peladang melakukan panen, baik tanaman sayur-sayuran, buah-buahan, ya, termasuk gandum dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya yang dikatakan sebagai festival pertengahan musim gugur atau festival kue bulan ini sebenarnya adalah mengungkapkan rasa syukur mereka atas panen yang telah berhasil. Nah, kira-kira begitu. Dan ini selain dirayakan dengan pesta pada saat pertengahan musim gugur tersebut, yaitu kalau kita hitung tanggal 15, jadi dibilang Pegwe Capgo, pertengahan bulan ke-8 itu adalah pertengahan musim semi. Nah, pada waktu itu selain mereka berpesta ria, ya, merayakan keberhasilan panennya, juga mereka tidak pernah lupa menghormati para leluhurnya dengan mengadakan upacara sembahyang. Sebagaimana kita ketahui, orang Tionghoa zaman dulu itu selalu menyediakan altar pemujaan leluhur di rumahnya. Kalau orang kaya mungkin bagus, tetapi kalau orang miskin pun tetap ada, walaupun dalam bentuk yang sederhana. Nah, kalau kita lihat dari sejarah, ternyata yang dinamakan sebagai festival pertengahan musim gugur dan festival kue bulan ini itu sudah berlangsung sejak 2200 tahun yang lalu. Dikatakan pada waktu tahun kedua naik takhta dari Kaisar Qin Shi Huang, ya, itu sudah mulai dirayakan. Ya, kemudian itu pada waktu dinasti Qin, ya. Tapi waktu itu masih kalangan terbatas, masih kalangan bangsawan. Barulah pada dinasti Tang, ya, perayaan Pegwe Chongqiu atau dikatakan juga sebagai festival kue bulan ini, Mooncake Festival ini, baru mulai memasyarakat di tengah-tengah masyarakat. Jadi bukan hanya para bangsawan saja, tetapi juga sudah dirayakan oleh masyarakat. Sejarah mencatat bahwa barulah pada
ya pada saat dinasti Song, ya perayaan Chungju Yeping ini menjadi semakin meriah dan memasyarakat di kalangan rakyat jelata. Nah sebenarnya dulu kalau sekarang kita hanya merayakan pas pada saat Cap Go-nya, saat bulan purnamanya, ya, tetapi dulu ada beberapa hari sebelumnya. Jadi ada perayaan yang disebut sebagai Ying Ye Hui. Ying Ye Hui ini menyambut datangnya bulan purnama di pertengahan musim gugur ini. Kemudian pas pada harinya disebut sebagai Sang Ye Hui, yaitu menikmati indahnya pemandangan alam, ya di mana bulan bersinar sangat terang, ya kemudian juga mereka menikmati ya berbagai macam hidangan sambil bersenang-senang, ya bersyukur setelah berhasil panen pada saat bulan purnama ini. Nah kemudian ada lagi yang disebut sebagai Sui Ye Hui. Ya Sui Ye Hui ini adalah mengejar bulan. Jadi artinya bulannya sudah berlalu, dikejar untuk sampai ke tahun depannya. Nah namun pada saat dinasti Yuan, yaitu ketika Tiongkok, ya ketika daratan Tiongkok itu yang mayoritas suku Han, ya suku bangsa Han itu dijajah oleh Mongol. Nah pada waktu itu ya sejarah dari Tong Chiu Piang ini ya mencatat hal yang lain, yaitu semangat cinta dan bela negara. Jadi kisahnya kira-kira begini. Kebiasaan masyarakat menikmati kue bulan pada saat Chung Chu Cie, ya pada saat bulan purnama di pertengahan musim gugur ini dimanfaatkan oleh para pejuang, pahlawan-pahlawan pada waktu itu. Jadi beberapa hari sebelum Chung Chu Cie ini, sebelum orang makan Tong Chiu Piang ini, tersebar berita bahwa akan ada satu wabah penyakit yang akan menyerang di kerajaan Yuan ini. Jadi bagaimana menanggulanginya? Mereka dianjurkan untuk makan kue bulan, ya Yeping ini atau kue piang ini, Tong Chiu Piang ini. Nah sehingga pada waktu itu penjualan kue bulan ini laris sekali. Banyak orang yang membeli kue ini dengan maksud dan tujuan untuk menangkal wabah yang akan datang. Tetapi ternyata kue ini sudah disiasati oleh para pejuang. Di dalam kue ini ada segulung kertas yang bertuliskan tengah malam pada saat bulan purnama di pertengahan musim gugur ini, mari kita serang, mari kita berontak kepada bangsa Yuan ini, bangsa Mongol ini. Nah, sehingga waktu itu betul-betul serentak. Jadi ketika mereka menjelang malam bulan purnama ini buka kue, mau makan, menikmati, ternyata ada gulungan kertas dan pesannya adalah untuk berontak kepada bangsa Yuan ini, bangsa Mongol ini. Dan akhirnya ceritanya memang bangsa Mongol ini bisa dikalahkan. Dan pada waktu itu yang mimpinnya adalah Chu Yanchang. Mungkin kalau kita ingat cerita Cheng Beng, nah itu juga orangnya. Jadi Chu Yanchang ini pahlawan. Nah ketika mereka berhasil mengalahkan bangsa Mongol, ya, nah kemudian berdirilah dinasti Ming. Dinasti Ming dengan raja pertamanya adalah Chu Yanchang atau dengan gelar Ming Taishu. Ya, Ming Taishu ini adalah raja dari kerajaan Ming yang pertama. Nah, jadi pada waktu itu sejarah kue bulan ini menambah satu catatan sejarah lagi ketika kue ini digunakan ya untuk semangat cinta dan bela negara oleh para patriot pada waktu itu, sehingga akhirnya mereka bisa melepaskan diri dari penjajahan bangsa Yuan atau bangsa Mongol. Nah, ini tercatat di dalam sejarah. Nah, kemudian ada dongengan asal mula dari kue bulan ini. Jadi ceritanya begini. Ya, dikatakan bahwa pada zaman dulu, pada saat seorang kaisar bernama Kaisar Yao di Tiongkok, itu ada seorang
laki-laki yang sangat perkasa, namanya Hao Yi. Hao Yi ini punya satu keahlian memanah. Ya, jadi dalam cerita itu dikatakan kalau dia memanah burung terbang, ya sekali panahnya ini bisa menembus sampai sekian ekor burung. Jadi sangat ahli sekali. Nah, ketika pada waktu itu ternyata timbul bencana. Bencananya apa? Bencananya matahari menjadi 10. Ya, kalau di dalam kitab Sata Surya Sutta dalam agama Buddha, nanti akhir dari dunia ini ketika muncul lebih dari satu matahari sampai matahari ke-7. Tetapi ini ceritanya beda dengan itu. Ya, dikatakan muncul 10 matahari sehingga bumi ini jadi semakin panas dan musim kering, kemarau terjadi di mana-mana. Nah, kemudian Kaisar Yao ini karena tahu keahlian dari Hao Yi ini, minta tolong pada Hao Yi supaya matahari yang 10 itu ditembak, dipanah 9, tinggal 1 saja. Ya, supaya tidak panas lagi, kembali seperti biasa. Terus ceritanya Hao Yi naik ke atas puncak gunung, mulai merentang panahnya. Dan 9 anak panahnya melesat, dan semuanya menggugurkan matahari. Hanya tinggal 1. Jadi waktu itu katakan negara selamat berkat keperkasaan dari Hao Yi ini. Hao Yi ini punya istri namanya Chang'er. Nah, kemudian karena keberhasilannya ini, ada seorang petapa sakti memberikan hadiah kepada Hao Yi, yaitu sebuah pil, ya, sebuah pil yang pil abadi namanya. Jadi kalau pil ini diminum, dimakan, orang akan hidup abadi. Tetapi pil itu hanya 1. Ya, sedangkan Hao Yi ini, dia sangat cinta pada istrinya. Dia bilang kalau saya minum pil ini, terus saya yang hidup abadi, sementara istri saya tidak, ya percuma juga. Nah, ini ceritanya cerita cinta sejati lagi. Akhirnya dia tidak mau minum obat ini, obat abadi ini. Terus dikasih pada istrinya, simpan baik-baik. Ya. Nah, tetapi kemudian keberadaan pil sakti ini, pil abadi ini diketahui oleh seorang pejabat yang jahat, namanya Feng Meng. Feng Meng ini ingin memiliki pil ini, ingin meminum pil ini. Jadi pada satu ketika Hao Yi pergi keluar kota ditugaskan oleh raja, Feng Meng ini mulai mendekati istri dari Hao Yi untuk mendapatkan pil abadi ini. Namun Chang'er ini, istri Hao Yi ini, tidak mau menyerahkan pil ini pada Feng Meng karena dia tahu Feng Meng ini adalah pejabat atau menteri yang jahat. Ya, sehingga akhirnya ketika tidak ada jalan lain, sudah terjepit, si Chang'er ini langsung memakan pil tadi. Nah, dikatakan karena kesaktian pil ini, begitu dia makan, ya, tubuhnya menjadi ringan. Kemudian dia mulai mengambang dan terbang seperti dewa. Nah, ceritanya begitu. Ya, tapi akhirnya dikatakan bahwa sampailah Chang'er ini di bulan. Nah, ketika Hao Yi pulang, dia melihat istrinya tidak ada. Kemudian diceritakan oleh prajurit-prajurit istana kejadiannya ketika istrinya diserang oleh Feng Meng, kemudian dia minum pil abadi, dia ngambang, dan sekarang sampai di bulan. Nah, tentu saja Hao Yi sedih. Dia tidak bisa terbang sampai ke bulan. Ya, jadi ungkapan kesedihannya pada saat bulan purnama, yaitu pada bulan purnama yang paling terang, yang paling sempurna, yaitu di bulan ke-8, pertengahan bulan ke-8, dia menyediakan meja, mempersembahkan berbagai macam buah-buahan, kue-kue yang manis-manis, karena katanya Chang'er ini suka makanan yang manis-manis. Nah, sehingga dibuatlah kue yang mirip bulan, ya, bundar bulan, dan rasanya manis, sangat manis. Nah, itulah asal mula orang mengadakan upacara sembayang bulan namanya, sembayang kepada Dewi Bulan. Jadi kemudian Chang'er ini dikatakan sebagai Dewi Bulan. Nah, ada cerita-cerita anak-anak, kalau pada saat bulan purnama kita menatap ke bulan, akan nampak seorang wanita berpakaian sangat bagus, sangat cantik. Nah, itulah adalah Chang'er.
Tetapi ada juga yang mengatakan Chang'er ini kemudian bisa berwujud sebagai seekor kelinci putih. Jadi ketika kita melihat bulan purnama pada malam hari, akan terlihat silhouet ya, gambar seekor kelinci. Nah, itu adalah Chang'er. Nah, tentu saja cerita ini hanya sebuah dongengan. Tapi itulah asal mulanya yang disebut sebagai Yeping atau Guepia, kue bulan ini. Sampai sekarang kalau menjelang pertengahan musim gugur, kalau di Tiongkok, saya pernah sekali di Tiongkok tuh banyak sekali jenis-jenis kue-kue bulan ini dijual orang. Ya, pada saat menjelang pertengahan musim gugur, yaitu pada bulan ke-8 Imlek tanggal 15 yang kita kenal sebagai Chungqiu Yeping, ya, kue pertengahan, ya, kue bulan pertengahan musim gugur. Nah, itu yang kita kenal kalau dalam bahasa Inggris dikatakan Mid Autumn Festival atau Mooncake Festival. Sampai sekarang dirayakan orang, ya, karena mereka percaya orang-orang dulu percaya Dewi Bulan itu sangat cantik sekali, kulitnya bersih, wajahnya bersih seperti bulan. Walaupun terakhir setelah Apollo 11 sampai di bulan dikatakan permukaan bulan itu tidak rata. Jadi kalau muka orangnya bopeng. Ya, namun dulu terlanjur ya sudah diadakan sampai sekarang pun mungkin ada orang yang mengadakan sembahyang kepada Dewi Bulan ini, Chang'er ini. Ya, pernah sekali saya ke Singapura pada saat perayaan Chungqiu Cie ini, pada perayaan Chungqiu Yeping ini. Di sana diadakan festival Tenglong. Jadi malam hari, ya, kalau ada hiburan lain ya apa ya, itu ya Tenglong. Jadi orang masang Tenglong berbagai macam bentuknya. Ya, ada kalau Xinjia hanya bulat, lonjong. Tapi kalau yang Chungqiu Yeping ini pada saat festival Mid Autumn atau Mooncake Festival ini, lampionnya, tenglongnya beraneka ragam. Ada bentuk kelinci, ada ikan, ada ayam, ada naga, ya, berbagai macam bentuk. Dan itu diperlombakan. Jadi di satu taman di Singapura diadakan lomba lampion ini. Ini bukan lampion cuma yang digantung, tetapi juga ada yang bentuk, saya lihat ada bentuk dinosaurus, ya, lampionnya dibuat dari botol bekas minuman mineral, dibuat, ya, jadi kreatif juga. Akhirnya barang-barang yang tidak terpakai jadinya bermanfaat. Kemudian ada yang membentuk naga, ya, ada yang membentuk singa, harimau dan lain sebagainya. Kebanyakan hewan-hewan, tapi juga ada gambar bocah-bocah Tiongkok yang laki-laki, yang perempuan. Nah, itu katanya diperlombakan pada saat Chungqiu Yeping ini, pada saat festival kue bulan, festival pertengahan musim gugur ini. Nah, hal ini bisa kita lihat bahwa ada alkulturasi antara budaya atau tradisi Tionghoa dengan agama Buddha. Nah, karena pada saat Chungqiu Yeping ini di wihara-wihara orang juga sembahyang. Ya, pertama karena memang itu adalah Capgo, uposatanya di dalam agama Buddha. Dan kemudian mereka juga mempersembahkan kue bulan ini, ya, mooncake ini, hanya saja karena di dalam ajaran Buddha, ya, terutama yang Mahayana, itu ada anjuran untuk bervegetarian, maka kue bulan ini pun dibuat yang vegetarian. Jadi kalau kita lihat di pasar, itu berbagai macam aneka kue bulan. Selain kue bulan juga ada kue-kue lainnya yang untuk di acara Chungqiu Yeping ini. Namun ada juga kue bulan yang vegetarian. Jadi artinya tidak mengandung lemak babi. Jadi katanya dulu kalau orang membuat kue bulan ini selalu menggunakan lemak babi, minyak babi. Tetapi kalau yang vegetarian, mereka gunakan minyak yang lain. Walaupun rasanya tidak kalah enaknya dengan kue bulan yang dibuat memakai minyak atau lemak babi. Nah, mungkin demikian apa yang dapat kami sampaikan, ya. Sebagai orang Tionghoa, ya, walaupun kita beragama Buddha, ternyata agama Buddha sangat bisa mengadopsi
tradisi-tradisi dan budaya selama dia tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dari Dharma ajaran Buddha. Semoga apa yang kami uraikan bisa bermanfaat, menambah wawasan kita tentang budaya Tionghoa, terutama bagi generasi muda, karena sekian lama ada pelarangan mengekspresikan budaya Tionghoa, banyak yang lupa. Padahal ada hal-hal penting yang bisa kita ambil, seperti Chung Chiu Ye Ping ini. Pertama, bersyukur, panen berhasil. Yang kedua, itu tadi, ya, semangat, cinta dan bela negara. Mereka menggunakan kue bulan ini untuk media komunikasi berontak kepada penjajah, yaitu bangsa Mongol. Dan cinta sejati antara Hou Yi dan Chang'e. Nah, ini hikmah yang bisa kita ambil. Jadi dalam agama Buddha, kita juga diajar harus bersyukur. Jadi kalau orang Tionghoa itu bersyukur, musim semi bersyukur, musim panas bersyukur, nanti musim gugur juga ada bersyukurnya. Nah, memang sering kita dengarkan orang mengatakan orang yang bersyukur adalah orang yang bisa berbahagia. Tapi kalau tidak bersyukur, selalu bersungut, selalu mengeluh, selalu ngomel, nah itu tidak bisa bahagia. Jadi harus banyak-banyak bersyukur. Ya, semoga bermanfaat. Terakhir, terimalah salam kami. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.